Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan gerak. Materi pertama, posisi. Untuk menjelaskan gerak benda secara lengkap kita harus menggunakan sumbu koordinat. Jumlah sumbu koordinat yang akan kita gunakan bergantung pada jenis gerak yang akan kita bahas. Jika benda hanya bergerak pada lintasan berupa garis lurus, maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat. Gerak semacam ini sering disebut gerak satu dimensi. Contoh gerak tersebut adalah gerak mobil saat di jalur lurus jalan tol atau gerak kereta api pada rel yang lurus. Jika benda bergerak pada bidang datar, maka kita memerlukan dua sumbu koordinat. Biasanya sumbu koordinat dipilih saling tegak lurus, walaupun tidak harus dua sumbu tegak lurus. Sembarang dua sumbu yang tidak berimpit dapat kita gunakan sebagai sumbu koordinat untuk menjelaskan benda yang bergerak pada bidang datar. Namun penggunaan sumbu yang tegak lurus akan mempermudah dalam menjelaskan gerak benda tersebut. Maka bidang yang memerlukan dua sumbu koordinat untuk menjelaskan dinamakan juga gerak dua dimensi. Gerak pemain bola, gerak benda di atas meja, gerak pembalap di sirkuit. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perpindahan. Tidak banyak fenomena fisik yang menarik jika benda diam di tempatnya atau posisi benda tetap. Manusia banyak memanfaatkan sifat gerak benda. Misal, gerakan air terjun yang dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik, gerakan alat-alat transportasi untuk memindahkan manusia dan barang, gerak planet mengitari matahari, gerak partikel udara yang menyebabkan suara dapat merambat, dan sebagainya. Jika adanya perubahan posisi benda merupakan fenomena yang penting bagi manusia, perubahan posisi benda dapat didefinisikan sebagai perpindahan. Dalam materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang jarak tempuh. Jika jarak tempuh adalah jarak sebenarnya yang ditempuh benda ketika bergerak di suatu titik ke titik lainnya, dari Bandung ke Jakarta, jarak tempuh kendaraan adalah 140 km kalau melalui jalan tol. Tetapi kalau melalui Cianjur Puncak atau Purwakarta atau Cianjur Sukabumi, maka jarak tempuh lebih besar. Makin banyak tikungan yang dilewati benda dan perpindahan dari suatu titik ke titik lainnya, maka jarak tempuh akan semakin banyak. Menghitung jarak tempuh jauh lebih sulit daripada menghitung perpindahan, karena panjang tiap potongan lintasan yang ditempuh benda harus diukur. Saat menghitung perpindahan, kita tidak perlu mencatat tiap semua saat gerakan benda atau tidak mempedulikan posisi benda gerak. Yang perlu dicatat hanya di mana posisi awal benda dan di mana posisi akhirnya. Sedangkan untuk menentukan jarak tempuh, maka tiap saat posisi benda harus dicatat. Jika pergerakan benda dalam tiap pertambahan waktu kecil apapun harus diukur. Jarak tempuh adalah jumlah semua jarak pergerakan tersebut. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan. Misalkan pada saat T1 posisi benda adalah R1 dan pada saat T2 posisi benda adalah R2, maka perpindahan benda adalah delta R sama dengan R2 min R1. Lama waktu benda berpindah adalah delta T sama dengan T2 min T1. Definisi kecepatan rata-rata adalah V sama dengan delta R per delta T. Kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Laju rata-rata. Kecepatan rata-rata ditentukan berdasarkan perpindahan benda. Perpindahan benda adalah vektor penghubung posisi awal dengan posisi akhir, sehingga selalu berupa garis lurus. Laju rata-rata adalah rasio antara jarak tempuh dengan waktu tempuh. Laju rata-rata didefinisikan sebagai V sama dengan S per delta T. S adalah jarak tempuh, delta T adalah waktu tempuh. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati 0. Dapat juga dikatakan bahwa kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat kecil. Dapat didefinisikan V sama dengan delta R per delta T. Dengan delta T adalah 0, definisi ini dapat ditulis dalam bentuk diferensial V sama dengan dr per dt. Vektor kecepatan memiliki komponen dalam arah sumbu. Koordinat besarnya kecepatan sesaat dinyatakan dalam komponen kecepatan. V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat. Saat besar kecepatan sesaat adalah
Definisi laju sesaat. Ada dua cara untuk mendapatkan laju sesaat. Pertama, ditentukan berdasarkan jarak tempuh dalam waktu yang mendekati 0, dan yang kedua adalah mengambil nilai skalar dari kecepatan sesaat. Cara pertama adalah V sama dengan delta S per delta T, di mana delta T diambil mendekati 0. Cara kedua adalah V sama dengan mutlak V sama dengan mutlak dr per dt. Pada kendaraan, laju sesaat ditunjukkan oleh angka pada speedometer. Kecepatan rata-rata. Selama gerakan, kadang kecepatan benda berubah. Perubahan tersebut bisa perubahan nilai saja, perubahan arah saja, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Besaran yang mengukur berapa cepat kecepatan berubah dinamakan percepatan. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan dengan lama kecepatan tersebut berubah. Misalkan saat T1, kecepatan sesaat benda adalah V1, dan pada saat T2, kecepatan sesaat benda adalah V2. Maka perubahan kecepatan benda adalah delta V21 sama dengan V2 dikurang V1. Lama waktu kecepatan berubah adalah delta T sama dengan T2 dikurang T1. Definisi percepatan rata-rata adalah A sama dengan delta V21 per delta T. Kecepatan sesaat. Jika salah waktu yang kita ambil dalam menghitung percepatan rata-rata mendekati 0, maka percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Jadi, percepatan sesaat didefinisikan sebagai A sama dengan delta V21 per delta T, dengan delta T diambil menuju 0. Juga dapat didefinisikan dalam bentuk diferensial sebagai A sama dengan dv per dt. Untuk menentukan kecepatan dari percepatan, kita mulai dari definisi percepatan sesaat. Ada persamaan dv sama dengan adt. Lalu kita integralkan sehingga menjadi integral dv sama dengan integral adt. Dan integral luas kiri kita bisa segera diselesaikan dan hasilnya adalah v min v. Untuk integral luas kanan baru dapat kita lakukan setelah kita mengetahui bentuk eksplisit dari fungsi a dengan mengganti integral luas kiri dengan v min v, sehingga kita dapatkan v min v0 sama dengan integral adt, yang mana persamaan ini merupakan bentuk yang umum dan berlaku untuk persamaan apapun, baik yang konstan maupun tidak konstan. Untuk kita tinjau kasus khusus untuk percepatan dan kecepatan ini yang konstan, maka percepatan pada integral persamaan dapat dikeluarkan dari integral dan kita peroleh V sama dengan V0 ditambah A integral dt, dan hasilnya sama dengan V0 ditambah A buka kurung T min T0. Untuk menentukan posisi dari kecepatan, kita berangkat dari definisi kecepatan saat yang diberikan oleh persamaan dr sama dengan v dt. Lalu kita integralkan persamaan tersebut sehingga menjadi integral dr sama dengan integral v dt. Integral di luas kiri dapat segera diselesaikan dan memberikan r min r0. Integral di luas kanan baru dapat diselesaikan setelah kita mengetahui bentuk implisit dari fungsi v. Dengan mengisi ruas kiri persamaan, kita peroleh r min r0 sama dengan delta v dt. Persamaan ini merupakan bentuk yang umum yang berlaku untuk kecepatan apapun, baik yang konstan maupun tidak konstan. Kalau kita tinjau kamus khusus untuk percepatan yang konstan yaitu v0, maka kecepatan pada integral persamaan dapat dikeluarkan dari integral yang kita peroleh yaitu r sama dengan r0 ditambah v0 integral dt sama dengan r0 ditambah v0 buka kurung t min t0 tutup kurung. Kasus khusus lainnya adalah bentuk gerak dengan percepatan yang konstan. Untuk kasus ini maka kecepatan pada integral persamaan diganti kecepatan pada persamaan sehingga diperoleh rumus-rumus seperti ini. Fisika sekitar kita. Sekarang kita coba bahas beberapa fenomena sederhana yang ada di sekitar kita. Fenomena tersebut ternyata dapat dijelaskan dengan rumusan fisika sederhana. Salah satunya yaitu mengapa lubang di jalan cepat membesar. Nah, dari kejadian ini merupakan teori yang komprehensif di teknik sipil yang menjelaskan perubahan ukuran lubang sebagai fungsi waktu. Di sini kita coba rumus fisika sederhana untuk menjelaskan perubahan ukuran lubang tersebut. Di sini
saya akan memberitahukan rumus sederhana untuk penjelasan perubahan lubang tersebut. Jika ukuran masih kecil, maka perubahan bagian lubang diinjak oleh ban kendaraan. Panjang pinggir lubang yang diinjak ban kendaraan sama dengan keliling lubang. Jika diasumsikan bahwa lubang tersebut lingkaran, maka panjang pinggir lubang yang diinjak ban kendaraan. Di sini saya gunakan rumus fisika sederhana untuk menjelaskan perubahan ukuran tersebut, yaitu L sama dengan 2πr, yang mana R adalah jari-jari lubang. Jika ukuran lubang sangat besar dan diameter lubang besar, maka menggunakan L sama dengan 2T, yang mana T adalah tebal ban mobil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.